Diawali saat di tengah padatnya pekerjaan Mary menyiapkan keperluan untuk pernikahannya bersama Woju. Pulang ke kediaman masa depannya, Mary bertelepon dengan ibunya yang selalu mensupport segala keputusan dari anaknya. Saat itu Mary pun izin untuk menutup telepon karena dia menginjak sesuatu yang ternyata itu adalah anting wanita. Mengecek kasur, Mary pun menemukan helaian rambut panjang. Makan siang bersama kekasihnya yaitu Woju yang memperlihatkan foto dirinya yang menurutnya tampak keren. Saat itu Mary mempertanyakan siapakah Jenny. Mary lalu menunjukkan anting yang ia temukan di samping kasur, memperlihatkan salah satu foto Jenny yang memakai anting tersebut. Mary pun meminta Woju jangan menyangka lagi bila tidak ingin dia mengamuk di kantor Woju. Woju pun lalu jujur bahwa ia menjalin hubungan sesaat dengan Jenny karena stres akan persiapan pernikahannya. Woju lalu meminta maaf dan memukul dirinya yang pantas dipukul. Mary pun hanya berpikir keras. Saat itu Jenny mengirimkan pesan memberi foto seksi mengenakan pakaian yang dibelikan oleh Woju. Mary lalu meminta melihat ponsel Woju. Dan saat itu Woju pun memilih kabur beralasan ini pesan dari kepala bagian di kantornya. Mary yang kekeh memaksa untuk melihat, namun Woju menginjak ponsel miliknya dan malah menginjak tangan Mary. Woju lalu meminta maaf. Mary menyatakan dia tidak bisa menjalin hubungan lebih jauh dengan Woju bila tidak ada keterbukaan. Mary lalu meminta mengakhiri semuanya. Kala itu Woju mencoba untuk menjelaskan, namun Mary malah menyiram Woju, membuat Woju pun basah kuyup. Hari berbeda mendaftarkan pernikahannya di pengadilan, Mary pun merasa muak karena belum melangsungkan pernikahan, dia sudah menjadi seorang janda. Woju kala itu hanya meminta Mary untuk melupakan tentang dirinya. Mary pun muak menanggapi Woju. Di dalam bis, Mary melihat orang-orang bersama pasangannya, dia pun mengingat Woju yang mencintainya di waktu dulu. Berada di kediamannya, Mary kedatangan tamu yaitu pemilik rumah yang membawa polisi. Berada di kantor polisi, Mary kebingungan karena ia kena tipu atas kediaman yang dia sewa. Pemilik rumah tidak merasa menyewakan rumahnya kepada Mary. Polisi pun menyarankan Mary untuk menuntut orang yang menyewakan rumah kepada Mary. Saat itu Mary meminta bantuan kepada Woju, namun Woju tidak peduli karena menurutnya sekarang ia adalah orang asing bagi Mary. Sendirian Abok sembari memikirkan nasibnya, Mary amat kebingungan. Dia yang dihubungi oleh ibunya menginfokan bahwa akan mengirimkan makanan untuk dinikmati Woju. Mary lalu meminta maaf, meminta ibunya tidak usah untuk mengirimkan apapun. Masih sendirian sembari berjalan, Mary tertabrak oleh mobil Woju yang langsung bertanggung jawab menanyakan kondisi dari Mary yang belum dikenalnya. Woju pun kala itu lalu meminta agar nomor ponselnya disimpan, bentuk tanggung jawabnya. Woju lalu meminta maaf dan pamit pergi. Saat itu Mary melihat nama Woju mengingatkan nama mantannya. Mary lantas lalu memanggil Woju yang otomatis Woju pun menoleh. Terbayang Woju mantannya. Mary kala itu langsung tantrum diperhatikan oleh orang-orang yang melihatnya. Mengingat ibunya, Mary pun menangis. Dia yang tersadar menduduki kaktus menjerit kesakitan. Saat itu ditolong oleh Woju yang langsung mengantarnya ke rumah sakit dan ditangani oleh Jiung, seorang dokter rekan dari Woju. Diantar pulang oleh Woju, Mary meminta maaf karena alkohol dia malah menganggap Woju mantannya. Posisi duduk terbalik membuat Mary pun meminta Woju untuk menepi karena ia merasakan mual. Turun menepi, Woju mendengar suara keroncongan dari perut Mary. Woju pun lalu mengajak Mary untuk sarapan. Namun kala itu Mary meminta untuk diantarkan pulang saja. Di hari yang sama di kantornya, Jim mempersiapkan kartu undian atas nama anak wali kota yang dia selipkan untuk dijadikan pemenang hadiah utama satu unit beauty palace. Siaran secara live undian pameran pernikahan Toserpa Beauty diselenggarakan dengan Jim yang mengundi pemilik kartu undian. Saat mengocok kartu undian, disadari kartu undian milik anak wali kota terjatuh. Jim pun bergegas mengambil kartu undian lain. Sebagai Direktur Serba Beauty, Jim pun mengumumkan pemenang undian dan membuatnya terbelangak karena yang menjadi pemenang adalah Mary dan Woju.
Sedang beristirahat, Mary dihubungi oleh Humas Beauty bahwa Mary memenangkan undian 1 unit rumah. Bergegas Mary pun mencatat berkas yang harus dipersiapkan, seperti KTP, bukti penghasilan kurang dari 80 juta, dan bukti menikah. Juga bukti belum memiliki kediaman atau rumah. Mary yang belum menyerahkan kesepakatan pembatalan pernikahannya ke pengadilan, dia langsung mencetak bukti pernikahannya dengan Woju. Dengan antusias mengirimkan semua berkas yang dibutuhkan untuk hadiah undian. Sebagai humas Toserba Beauty menginfokan kepada Kwon bahwa Mary akan datang sendirian ke acara upacara penghargaan karena suaminya sedang berada di luar negeri. Saat itu Kwon pun mengingatkan aturan bahwa pemenang undian harus datang dengan pasangannya di acara penghargaan, dan bila terbukti berkas dipalsukan, maka pemenang undian harus melalui langkah hukum. Menginfokan hal tersebut kepada Mary pun seketika kebingungan. Mencoba menghubungi Woju, namun Woju tidak bisa dihubungi. Sendirian, Mary pun mendapatkan pesan dari Woju yang baru ia kenal menanyakan kondisinya. Menyadari nama yang sama, Mary pun memiliki ide yang brilian. Bertemu dengan Woju, Mary to the point, apakah Woju sudah menikah? Woju pun lalu menyatakan belum. Saat itu Mary meminta bantuan Woju untuk menjadi suaminya. Mendengar permintaan dari Mary, Woju memilih pergi. Namun kala itu Mary menjelaskan bahwa ini sangat mendesak dan memohon agar Woju mendengarkan penjelasannya. Menyatakan bahwa dia butuh waktu untuk menjelaskan, namun ia meminta Woju agar menemaninya ke Toserba Beauty. Dan setelah itu ia akan menjelaskan secara detail. Berada di ruangannya, Eungso diamuk ibunya karena Woju akan menggantikan posisi jabatan Eungso. Eungso meminta ibunya untuk santai, namun Yeon makin memurkai Eungso. Kala itu Gu masuk ke ruangan anaknya dan meminta istrinya untuk tetap tenang. Karena menurutnya tidak ada gunanya berdebat, yang terpenting adalah Eungso berkembang dulu. Bertemu dengan Jiyoung, Woju pun curhat bahwa Mary sepertinya bukan bokongnya yang cedera, tapi otaknya. Karena dia meminta Woju untuk menjadi suaminya. Sontak mendengar hal itu, Jiyoung pun terkaget-kaget. Saat itu Woju juga dikagetkan dengan anak kecil yang menangis terjatuh. Woju melihat tas anak kecil itu memiliki gantungan boneka yang mengingatkannya pada masa lalu. Saat itu ia dihibur oleh gadis sepantarannya di masa lalu dengan memberinya gantungan kunci boneka. Sendirian di malam hari, Mary pun mendapatkan telepon dari ibunya yang menanyakan tanggal pasti pernikahan Mary yang ditunda. Saat itu Mary beralasan dia belum membicarakan pernikahan dengan Woju karena ia terlalu sibuk akhir-akhir ini. Mengunjungi ruangan pamannya, Woju pun disambut baik pamannya. Woju lalu diantar Gu untuk menyapa karyawan lainnya. Diperkenalkan oleh Gu sebagai direktur marketing baru, Woju pun disambut oleh bawahannya. Meeting bersama pimpinannya dilakukan dengan diskusi pencuci mulut terbaru yang akan dirilis Myeong Dong-song. Saat meeting tersebut, Eungso mempermasalahkan hak cipta desain dari kemasan. Sebagai ketua proyek produk pencuci mulut ini, Woju menjanjikan akan menyelesaikan hak cipta dari kemasan sebelum produk dirilis. Jam berbeda, Sejong melaporkan kepada Woju bahwa Mary Design meminta biaya hak paten 300 kali lipat. Mendengar hal tersebut, Woju pun berpikir dengan keras. Mengunjungi ibu dan adik Woju, mantannya, Mary diperlakukan tidak baik. Dia dihina tidak cocok dengan anaknya yang seorang sarjana. Adik Woju pun meminta jangan tarik lagi kakaknya ke kehidupan Mary. Mary pun lalu pamit pergi, dia berjanji tidak akan menghubungi Woju lagi. Pergi hendak meeting dengan kliennya, Mary dikagetkan dengan Woju sebagai dirut dari marketing Myeong Dong-song yang meminta penurunan harga dari hak paten desain. Dengan mudahnya Mary mengiyakan dengan menurunkan harga, namun dia meminta membicarakan syarat dan hanya berbincang dengan Woju. Sejong yang pergi keluar, Mary pun lalu meminta Woju untuk menjadi suaminya karena ia memenangkan undian pernikahan namun telah berpisah dengan calon suaminya. Mendengar pernyataan dari Mary, Woju pun hanya mengasihani. Dengan cekatan Mary menandatangani kontrak dengan nominal yang telah disepakati. Woju pun hanya bisa terdiam. Hari berbeda pergi ke Toserba Beauty, Mary memberi Woju cincin dan juga kacamata. Memikirkan betapa bahayanya penipuan ini, Mary pun meminta Woju tenang karena meyakinkan semua akan berjalan dengan mulus.
Bertemu dengan Humas Toserba Beauty, Mary dan Woju kebingungan saat Humas meminta kartu identitas asli mereka. Mary lalu memberikan kartunya dan dikonfirmasi Humas sudah sesuai, sementara Woju beralasan kartu identitas miliknya tertinggal. Humas pun lalu meminta nomor kartu identitas dari Woju, dan saat itu Woju sangat melafalkan nomor kartu dan alamat Woju, mantan Mary, dengan pastinya. Hal tersebut membuat Mary pun terkejut. Diinformasikan bahwa setelah upacara dilangsungkan akan dipublikasi pemenang undian pernikahan 1 unit rumah Toserba Beauty Palace. Dengan santai Woju dan Mary meminta agar nama mereka dipalsukan di artikel pemberitaan, karena menurut mereka tidak ingin ria untuk menghindari orang-orang yang akan memanfaatkan momen kemenangan mereka. Memahami hal itu, Humas pun menyepakati. Saat itu Woju izin menerima telepon. Setelah itu Woju pun menghampiri Mary dan meminta masker karena kemarin satu orang yang terbang bersamanya mengidap ensefalitis Afrika. Penyakit menular mempertaruhkan nyawa seseorang. Dan saat itu Humas pun menghubungi Kwon memberitahu hal itu. Dan tidak mempermasalahkannya, meminta Humas untuk membawa mereka dengan mengenakan masker. Upacara pemenang undian dilakukan dengan berfoto bersama di Rut Toserba Beauty. Tanpa Woju, Mary lalu menandatangani surat serah terima rumah seharga 5M. Kwon pun menanyakan keberadaan dari suami Mary. Saat itu Mary beralasan Woju berada di rumah sakit untuk tes ulang. Berjalan menuju rumah undian, namun Kwon melihat Woju dan menyapanya. Woju beralasan dia sudah tes dan hasilnya negatif. Saat itu Kwon lalu meminta Woju untuk ikut melihat rumah undian. Sampai di kediaman barunya, Mary pun sangat antusias karena rumah yang begitu nyaman. Kwon kala itu lalu mempertanyakan kapan Mary dan Woju akan pindah. Saat itu Mary berkilah bahwa sepertinya ia akan menjual rumah ini karena lokasinya yang terlalu jauh dengan tempat kerja mereka berdua. Kwon pun lalu mengingatkan isi kontrak serah terima rumah undian, di mana pasangan tidak boleh menjual rumah undian dalam jangka waktu 3 bulan. Dan mengingatkan juga akan ada inspeksi dari Toserba Beauty sebagai formalitas dari acara ini. Mary dan Woju selalu tampak kebingungan. Kwon lebih lanjut menjelaskan bahwa ia pun tinggal di sini. Mungkin bila Mary dan Woju telah mengisi rumah ini, akan bertemu dengannya setiap hari. Sontak Mary terkejut, begitupun dengan Woju. Kwon lalu izin keluar dan meminta Mary juga Woju melihat-lihat ruangan di rumah ini. Woju lalu meminta Mary jangan tinggal di rumah ini, melepas cincin dan pergi keluar. Di luar Woju melihat Bibi dan juga Engso dan juga menyapanya. Saat itu Kwon menghampiri Woju yang mengajaknya untuk berjalan kaki untuk melihat lingkungan di sini. Tapi Kwon pun teringat istri Woju yang tertinggal. Mendengarnya, Yeon dan juga Engso terkaget-kaget. Kala itu Woju melihat Mary dan segera memberi kode. Mary pun lalu pergi namun menjatuhkan ponselnya. Saat itu juga Woju pun bergegas mengajak Kwon pergi. Pergi ke tempat tujuan kembali, Yeon meminta anaknya untuk berhenti. Bergegas keluar mobil, Yeon mengambil ponsel yang berdering namun tiba-tiba ditutup. Melihat kaki manusia dari kandang anjing, Yeon pun dikagetkan dengan Mary yang tidak dikenalnya. Bergegas Mary mengambil ponsel dari genggaman Yeon dan pergi dengan style anehnya. Membuat Yeon pun keanehan dengan tingkah dari Mary. Diperiksa rutin oleh dokter pribadinya, nenek Woju diperiksa oleh Jiung ditemani oleh ayahnya. Ayah Jiung berujar bahwa anaknya menyukai Woju. Pimpinan Ko lalu mengaminkan agar Jiung menjadi cucu mantunya. Mendengarnya Jiung pun amat tersipu malu. Di ruangannya, Gu mendapatkan laporan dari Ko mengenai penggelapan dana oleh J Consulting yang melebih-lebihkan kinerja mereka. Gu pun meminta agar Ko merahasiakan ini terlebih dahulu. Sendirian, Mary melihat brosur Motel Daejeon. Malam harinya, Mary pun pergi ke Motel Daejeon dengan penuh perjuangan, menaiki anak tangga dan bersusah payah. Menempati kamar, Mary pun merasakan ketidaknyamanan. Esok harinya, Mary tak sengaja bertemu dengan Jiung. Mereka berdua lalu ngopi berdua. Jiung lalu mempertanyakan mengapa Mary meminta Woju menjadi suaminya.
Mary meminta jangan pedulikan, itu karena menurutnya hanya candaan. Mary lalu melakukan presentasi di perusahaan Myeongdong, membuat kagum para perwakilan dari Myeongdong. Mereka lalu mengajak Mary makan malam bersama. Berbincang sembari makan dan minum, tim Myeongdong membicarakan undian pernikahan Tosurba Beauty. Saat itu Woju dan Mary mengalihkan pembicaraan. Di luar hendak pulang, Woju melihat Mary mabuk berat. Dia meminta Mary untuk pulang bersamanya. Mengantar ke motel Daejeong, Mary diantar Woju sampai depan pintu kamar. Namun kunci yang tertinggal, bergegas Woju meminta Mary untuk diam. Dan dia meminta bala bantuan resepsionis motel. Melihat gelagat aneh dari resepsionis motel, tiba-tiba resepsionis motel pamit pergi. Woju yang juga telah pergi keluar motel. Sampai di depan mobilnya, Woju menyadari kunci mobilnya tertinggal. Menghubungi Mary, kali itu Mary yang berteriak, bergegas Woju kembali dan melihat resepsionis di kamar Mary. Sontak lalu Woju pun memukulnya. Mary kala itu berteriak mempertanyakan apa yang dilakukan Woju. Mary menjelaskan bahwa resepsionis hanya menolongnya karena kaki Mary tersiram air panas. Karena kejadian itu, Woju dan Mary diusir dari motel. Berada di taman, Woju menemani Mary mengobati luka di kakinya. Sampai di rumah undian, Mary dan Woju mengendap-endap masuk membawa koper. Woju pun lalu pamit pergi meminta Mary untuk memastikan agar Kwon tidak tahu Mary sudah tinggal di rumah ini. Mary pun memastikan akan pergi dan pulang ke rumah ini tanpa diketahui oleh Kwon yang bertetanggaan dengan mereka. Sementara itu, Go memberi Ko minuman berujar untuk menjaga stamina Ko yang selalu lembur. Di parkiran, Ko pun meneguk minuman dari Go namun malah membuatnya mengantuk. Dan saat pulang menuju rumahnya, terjadilah kecelakaan. Pagi hari, Mary yang kebluk, dia terbangun dengan nyamannya. Situasi rumah yang tenang membuatnya bersemangat. Namun ia melihat Kwon yang hendak jogging. Bergegas Mary pun bersembunyi. Berada di kantornya, Mary dihubungi oleh Kwon akan ada inspeksi di rute Tosurba Beauty. Pagi hari, Go pun menginfokan mertuanya bahwa Ko meninggal karena kecelakaan tadi malam. Pimpinan Ko pun merasa terpukul mengetahui karyawannya yang mengabdi padanya telah tiada. Malam harinya, Mary tidak bisa tidur karena nyamuk yang mengganggu. Tepukan tangan Mary membuat lampu seluruh ruangan pun menyala. Kedipan lampu disadari oleh Kwon yang bergegas mengecek dan menghubungi Mary. Mary pun lalu membukakan pintu dan saat itu Kwon memberi formulir mendaftarkan mobil milik Mary dan Woju. Menerima formulir tersebut dan saat itu Mary pun meminta bantuan terkait lampu yang tidak bisa ia kendalikan. Kwon lalu masuk ke kediaman Mary dan mengajari Mary untuk menggunakan lampu seluruh ruangan. Saat itu Kwon menanyakan suami Mary karena tidak melihat sepatu milik Woju di rumah ini. Mary menyatakan suaminya selalu lembur dan belum pulang. Menghubungi Woju, Mary meminta Woju untuk menyimpan barang-barang cadangan milik Woju di rumah undian, karena menurutnya agar tidak dicurigai oleh Kwon. Kala itu Woju mengutarakan idenya untuk lebih tidak dicurigai, meminta Mary untuk melakukan sesi foto pernikahan bersamanya esok hari. Di studio foto, Mary berfoto dengan Woju. Mereka terlihat serasi mengenakan pakaian formal pernikahan. Keluar studio foto untuk berganti pakaian, Woju melihat Sejong yang berfoto bersama teman-temannya. Woju pun bergegas pergi meminta Mary masuk ke ruangan studio foto lagi, menjelaskan ada Sejong bersama teman-temannya. Bersama teman-temannya, Sejong menjelaskan bahwa ia sepertinya melihat atasannya yang tampan rupawan. Teman-temannya lalu meminta Sejong untuk mencari atasan Sejong. Mereka lalu berpencar membuka semua ruangan studio. Dan saat itu Woju pun meminta maaf kepada Mary dan ia masuk ke dalam studio. Melihat ada pasangan yang bercumbu, Sejong pun lalu pergi keluar. Menyadari Sejong telah pergi, Woju dan Mary bergegas pergi. Mereka lalu mempersiapkan rumah yang bernuansa harmonis. Woju ditemani Mary meminjam perkakas kepada Kwon. Mereka berdua pun terlihat serasi penuh dengan kemesraan. Berada di kantor, Sejong memperhatikan Woju dari posisi belakang. Hendak meeting, Sejong pun menggosipkan seperti melihat Woju dan perwarakan mirip Mary yang bercumbu di ruangan studio. Sontak hal tersebut membuat heboh dan tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Sejong.
Di jam dan ruangan berbeda, Woju menyerahkan pakaian dan sepatu untuk disimpan di rumah undian. Melihat ada celana dalam milik Woju, Mary pun tak menyangka Woju sedetail ini. Berada di kamarnya, nenek Woju cukup terkejut mendengar berita dari Gu bahwa Ko menggelapkan uang perusahaan akibat berjudi. Selang H-1 dia meninggal ketahuan. Nenek Woju mengetahui hal itu hanya bisa terdiam tak menyangka. Makan malam keluarga, nenek Woju meminta Eungso untuk menggantikan posisi mendiang Ko. Saat itu Yeon meminta agar berhati-hati dalam berkendara, mengingatkan akan kecelakaan yang bisa terjadi pada siapa saja. Untungnya, Ko di mobil sendirian menurutnya. Bagaimana jika sekeluarga ada di mobil? Sontak semua terdiam dan Woju pun seketika teringat kecelakaan yang menewaskan kedua orang tuanya. Dia ditolong oleh orang yang lewat berkendara dan anak yang menolongnya melihat dirinya bersedih memberikan gantungan boneka hadiah ulta dari ayahnya. Sementara itu, hendak mengobati Jim di Duta Serba Beauty. Jiung melihat Kwon yang merupakan tetangganya dibentak oleh Jim seenaknya. Berada di rumah undian, Mary pun menunjukkan maskot Myeongdong-song yang akan ditampilkan di web Myeongdong-song kepada Woju. Sedang mengobrol, Woju pun dihubungi oleh Jiung yang membatalkan untuk bertemu. Pergi ke bar, Jiung tak sengaja bertemu dengan Kwon. Jiung menyapa Kwon, menurutnya mencari nafkah sangat berat. Namun kala itu Kwon acuh terhadap Jiung. Jiung pun berceloteh bila Kwon lelah maka curhatlah, jangan bersikap tangguh. Namun Kwon tampak acuh. Sedang meeting, Mary mendapatkan pesan dari ibunya akan pergi ke rumah besannya. Bergegas Mary pun keluar, terlihat oleh Woju yang menyusulnya keluar. Mary menjelaskan kepada Woju bahwa ibunya akan pergi ke rumah ibu Woju mantannya. Woju pun lalu meminta alamat mantan Mary, karena ia yang akan menemui ibu Mary. Saat itu, Sejong menghampiri mereka meminta Mary untuk segera presentasi. Sampai di kediaman Woju, ibu Mary diusir oleh mantan besannya yang menjelaskan pernikahannya telah batal. Ibu Woju lalu memberi makanan untuk dinikmati, namun keluarga Woju menolaknya. Menutup pagar membuat ibu Mary pun terjatuh. Woju bergegas menolong ibu Mary. Di dalam mobil, Woju memperkenalkan diri sebagai rekan kerja Mary, diutus Mary untuk mengantar ibu Mary. Ibu Mary mengabari Mary bahwa dia tidak bertemu dengan besannya, hanya bertemu dengan rekan Mary yang mengantarnya ke terminal. Dihampiri oleh Woju, ibu Mary meminta agar jangan menceritakan kejadian ini kepada Mary. Menurutnya, dia yakin Mary punya alasan yang kuat agar sebagai ibu tidak tahu hal sebenarnya yang pastinya membuat Mary sedih. Mengunjungi Mary mengantar makanan dari ibunya, Woju melihat Mary bersedih karena tak sanggup jujur kepada ibunya. Woju pun kala itu menyarankan agar Mary menceritakan semuanya kepada ibunya. Kemungkinan menurutnya ibunya siap mendengarkan. Mary pun lalu menghubungi ibunya. Mary meminta maaf, namun ibunya berujar barang lama harus dibuang agar barang baru bisa masuk. Mary kala itu lalu jujur bahwa ia mendapatkan undian pernikahan berupa rumah, namun Woju belum tahu. Ibu Mary meminta agar merahasiakan rumah hasil undian kepada Woju. Mary pun tak menyangka akan respon dari ibunya. Sementara itu, membaca pesan yang masuk ke ponsel Jenny, Woju mencurigai Jenny. Setelah makan malam, Woju pun mengejar Jenny. Dia yang melihat Jenny masuk ke salah satu kamar, terlihat Jenny disambut seorang pria. Membuat Woju pun sakit hati, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Dihubungi ibunya, Mary diminta mencari tahu dompet milik ibunya yang sepertinya tertinggal di mobil rekan Mary tadi. Menghubungi Woju, Mary pun meminta mencarikan dompet milik ibunya di mobil Woju. Tanpa waktu lama, Woju pun menemukan dompet tersebut ada di mobilnya. Melihat foto di dompet ibu Mary, Woju pun melihat foto jadul yang terselip di dompet ibu Mary. Mengingatkannya akan cinta pertamanya pada gadis kecil yang memberinya gantungan boneka yang menguatkannya kala itu. Sedang beberes, Mary dihubungi oleh Woju mantannya yang menyatakan dia baru sampai di Korea. Bergegas Mary pun menutup telepon dari Woju mantan. Menghampiri neneknya, Woju pun diminta sebagai penerus Myeongdong-song untuk segera menikah agar neneknya bisa tenang. Woju lalu meminta neneknya untuk tenang karena ia akan membawa cucu menantu untuk neneknya. Esok hari mengetahui dari sekretaris neneknya bahwa Kwon dari Duta Serba Beauty menunggu di ruangan neneknya. Bergegas Woju pun ke toilet. Dihubungi oleh pamannya bahwa ia sedang sakit perut, tidak bisa ke ruangan neneknya.
Keluar toilet, Woju pun dipanggil pamannya dan memperkenalkan Kwon dari tos serba beauty. Meminta Woju untuk mengantarkan Kwon keluar. Keluar lift, Kwon melihat Mary menyapa Woju dengan mesra. Kwon pun lalu pamit pergi. Berbincang berdua, Woju pun meminta Mary untuk menghubunginya setiap pagi, siang, malam untuk menghindari kecurigaan dari Kwon. Memberitahu Mary bahwa Kwon pasti sering bertemu dengannya karena pekerjaan. Sedang menikmati makan, Woju pun diminta untuk membawakan Jennie mengukuhkan tanggal pernikahan. Namun Woju memurkai keluarganya, menyatakan jangan membahas Jennie. Sendirian, Woju pun mengingat Jennie yang ternyata memiliki tunangan dan memilih calon suaminya ketimbang dirinya. Woju lalu menyadari hanya Mary yang tulus kepadanya. Sementara itu hendak makan siang dengan Meong. Mary terkaget-kaget melihat Woju yang diminta pelayan agar sharing meja dengan Woju karena restoran yang membeludak di jam makan siang. Meong yang kesemsem memperhatikan Woju, menurutnya mengingatkannya akan batok kepala Woju mirip seperti cinta pertamanya. Mary lalu memberitahu Woju bahwa cinta pertama Meong menjadi seorang biksu. Saat itu Meong pun mengungkapkan bahwa cinta pertama Mary hilang entah kemana setelah diberi gantungan boneka oleh Mary. Pasca sang cinta pertama Mary kala itu kecelakaan. Menurutnya akibat hal itu Mary menjadi semakin dimanfaatkan oleh orang lain menjadi tidak tegaan. Mendengarnya Woju pun hanya tersenyum. Makan malam dengan Jiung mempertanyakan mengapa mengajaknya ke tempat seperti ini. Woju pun menyatakan bahwa ia hanya menuruti keinginan dari neneknya. Saat itu Woju jujur bahwa Mary adalah cinta pertamanya yang memberinya gantungan boneka di masa kecil. Ia pun jujur bahwa Mary belum tahu dia adalah anak yang diberi gantungan boneka tersebut, karena takut Mary membencinya. Mengetahui saat di masa lalu hendak mengunjungi Mary, ibunya penuh kesal, menyalahkan kecelakaan orang tuanya atas kematian dari ayah Mary, yang mengalami kecelakaan saat menuju kantor polisi untuk memberi kesaksian kecelakaan kedua orang tuanya. Mendengarkan hal itu, Jiung pun menyarankan jangan jujur kepada Mary karena kemungkinan bila tahu siapa Woju sebenarnya akan membuat Mary membenci Woju. Woju pun hanya bisa terdiam. Hari berbeda, Woju menghadiri upacara peringatan kematian dari kedua orang tuanya yang bertepatan dengan ulang tahunnya. Woju pun mengingat kala itu dia dimarahi oleh kakeknya sewaktu kecil karena bercerita pada neneknya bahwa selepas ayahnya membalikkan badan, jadilah kecelakaan. Sementara itu di dalam mobil, Gu pun tersenyum mengingat kala dirinya menerima pesan berhasil mengirim ke alam baka kakak iparnya. Merasa tenang, semua tersimpan dengan rapi. Sementara di dalam kediamannya, Woju tetap merasa bersalah atas kepergian dari orang tuanya. Mengetahui Woju berulang tahun, Mary pun mengucapkan Barakallahu fi umrik. Kala itu Woju meminta ditraktir makan, namun hujan yang lebat membuat Mary malas keluar, meminta Woju untuk menikmati masakan rumahan saja. Dengan cepat, Woju pun mengiyakan. Bergegas Mary memasak dibantu oleh resep ibunya yang memberitahunya lewat video call. Woju yang datang melihat makanan yang tersedia dengan epik membuatnya melongo. Mencoba masakan Mary namun terasa asin. Woju menambahkan air yang menurutnya rasanya lebih baik. Mary lalu meminta Woju untuk mencoba masakan lainnya. Saat itu Woju berterima kasih atas perhatian dari Mary yang membuatnya terharu. Karena terakhir dia merayakan ultah saat usia 8 tahun terakhir bersama orang tuanya. Woju pun curhat bahwa orang tuanya tiada tepat di hari ultahnya atas kesalahannya. Mary lalu keluar melihat pelangi yang ganda. Dengan antusias dia lalu mengajak Woju untuk keluar, meminta Woju untuk melakukan permohonan. Berjalan ke arah Woju namun tersandung, Mary otomatis berada di pelukan Woju. Woju yang terbawa suasana hendak mencium Mary, namun Mary menghindar, tersadar Woju mantannya menatapnya. Memberitahu Woju bahwa dia melihat Woju mantannya. Mereka yang berada di dalam berpikir keras. Mary pun mendiskusikan dengan Woju yang mencoba memberikan beberapa solusi. Sedang berolahraga bersama penghuni Beauty Palace, tiba-tiba salah satu penghuni yaitu Jingga terkena serangan jantung. Dan saat itu Jiung melakukan pertolongan pertama selagi menunggu ambulans datang. Mengetahui Jiung dipotret oleh orang yang tidak bertanggung jawab, Kwon memberikan jaketnya, meminta Jiung untuk memakainya, sementara ia menggantikan melakukan pertolongan pertama. Meeting bersama tim marketing Meong Dong-song, Mary mempresentasikan tulisan kaligrafi Biksu Haeho, seorang penyair yang tengah viral karena kemampuannya dalam menulis syair.
Woju kala itu mempertanyakan dari hak paten kaligrafi tersebut. Dijelaskan Mary dia akan menangani hal tersebut. Sebagai dirut marketing, Woju pun menyepakati memakai kaligrafi Biksu Haiho untuk produk yang akan dikirimkan ke Toserba Beauty. Selesai menangani Jingga yang telah dibawa ambulans, Jiyeon pun mencari Kwon, namun tidak melihat penampakannya. Yang ternyata Kwon menghabisi si perekam video Jiyeon dan bergegas menghapusnya. Di kantornya, Mary kedatangan tamu, yaitu Woju mantannya. Mary berbaik hati memberikan secangkir teh yang dinikmati oleh Woju, yang mengungkapkan seperti melihat Mary saat berada di Beauty Palace. Woju pun mengungkapkan dia tidak bisa melupakan Mary selama ini. Untuk itu dia melepaskan Jenny. Namun kala itu Mary meminta Woju untuk melupakannya dan menganggap semuanya sudah berakhir. Mary lalu meminta Woju untuk bergegas pulang karena ia harus bekerja. Di kantor, Sejung tercengang saat melihat berita viral Biksu Haiho yang mabuk dan membuat gaduh di pesawat. Sontak Woju pun memerintahkan agar timnya berpencar mengejar kurir yang mengantar ke lokasi Toserba Beauty, termasuk Mary yang langsung ikut mengejar kurir. Selesai mengejar paket, Woju menemani Mary mengirimkan draft pekerjaan di kantor Mary. Lanjut, Woju pun pergi mengantar pulang Mary. Saat di parkiran, Woju mantan melihat Mary dengan seorang lelaki yang belum dia kenali. Mengikuti mobil yang ditumpangi oleh Mary yang ternyata masuk ke Beauty Palace. Hendak pamit pergi setelah mengantar Mary, tiba-tiba Woju melihat Kwon yang keluar dan bergegas Woju pun masuk bersama Mary ke dalam rumah dengan mengendap-endap. Memperhatikan dari dalam, Kwon yang masih di luar sembari bertelepon. Woju lalu memasangkan tirai kamar mandi, namun dia malah tersiram keran yang tak sengaja dia tekan membuat dirinya basah kuyup. Mengetahui sosok lelaki yang mengantarkan Mary pulang keluar, Woju mantan mencurigai Mary diberi rumah mewah oleh lelaki yang ia lihat. Membuang sampah, Mary pun dikejutkan dengan Woju mantan yang memanggilnya dan mempertanyakan mengapa Mary tinggal di sini. Dia pun mempertanyakan siapa lelaki yang mengantarkan Mary barusan. Mary lalu berujar bahwa ia hanya menempati rumah temannya dan meminta Woju mantan untuk bergegas pergi. Namun kali itu Woju mantan memaksa masuk dan tidak ingin pergi. Saat itu Woju mantan terjatuh kesakitan. Bergegas Mary membawa Woju mantan ke rumah sakit. Hari berbeda di ruangannya, nenek Woju kedatangan tamu yaitu istri Ko yang menyerahkan data penggelapan dana J Consulting yang istri Ko temukan di laci rahasia mendiang suaminya. Mengetahui kedatangan dari istri Ko, Gu pun menghubungi istri keduanya yaitu Mi Jung yang berada di Amerika meminta agar menghancurkan dan menutup J Consulting. Saat itu Woju datang membawakan kopi ke ruangan Gu. Menunggu kopi tersebut, namun Gu malah menumpahkan kopi di berkas yang berada di mejanya. Hendak membantu membereskan, Woju pun diminta keluar oleh pamannya karena pamannya akan bekerja kembali. Sementara itu tangan Woju mantan yang patah dan keluarga Woju yang pergi ke Jepang untuk berlibur. Mary pun diminta Woju untuk menemaninya. Woju mantan kekeh meminta Mary untuk balikan. Namun Mary pun kekeh menolak dan memilih pergi. Melihat Kwon Ji yang mengembalikan jaket milik Kwon, sembari berterima kasih, namun Kwon bergegas pamit. Menunggu Mary untuk makan siang bersama, Mary yang tak kunjung datang. Woju pun menghubungi Mary, yang langsung meminta maaf karena tidak bisa makan siang bersama karena harus menemani temannya yang dirawat di rumah sakit. Kala itu Woju pun mencoba untuk memahami. Hendak pergi, Woju dihubungi oleh Jiyoung. Woju lalu meminta makan siang bersama. Dengan senang hati, Jiyoung pun mengiyakan. Mengantar Woju mantan dengan membopongnya, Mary melihat Woju yang ada di depannya, mempertanyakan apakah teman yang terluka itu adalah Woju. Mary pun membenarkan. Bergegas Woju membopong Woju mantan yang berteriak meminta dibopong oleh Mary. Mengobrol berdua dengan Mary, Woju mempertanyakan mengapa tidak jujur menyebut nama Woju mantan teman yang terluka yang ditemani oleh Mary. Mary kali itu berujar tidak enak hati membatalkan janji makan siang bersama karena hal ini. Saat itu Woju mempertanyakan apakah Mary masih menyukai Woju mantan. Jelas Mary pun menyangkal dan mempertanyakan mengapa Woju sepertinya marah kepadanya. Woju lalu mengungkapkan bahwa ia tidak senang Mary dekat dengan Woju mantan dan mengungkapkan bahwa ia menyukai Mary. Namun Mary mempertanyakan mengapa harus dirinya dari sekian banyak wanita.
Woju pun mendekati Mary dan mempertanyakan perasaan Mary kepadanya. Namun Mary malah mempertanyakan apakah Woju memiliki tabungan. Woju lalu meminta Mary untuk melupakan perkataannya. Mencari Mary, Woju mantan melihat Mary bersama lelaki yang diketahuinya adalah pemilik rumah yang Mary tempati. Mendapatkan pesan dari Seong Ho mengenai pekerjaan, Woju meminta Mary untuk pergi menyelesaikan pekerjaannya. Sementara ia akan menemani Woju mantan. Mary yang pergi, saat itu Woju mantan hanya bisa berteriak. Meeting dengan utusan Katz Hotel bintang 5 di Amerika ditemani oleh Gu. Nenek Woju menyepakati kerjasama Myeong Dong-sung sebagai penyedia menu panganan Katz Hotel. Bentuk keseriusannya dengan membangun pabrik di Amerika. Hari berbeda, Woju pun merawat Woju mantan. Kala itu rusuh ibu dan adiknya datang dan saat itu Woju pun pamit pergi. Woju mengutarakan bahwa ia tak sanggup tanpa Mary dan jujur bahwa ia dan Jenny telah putus. Ibu Woju lalu menghubungi Mary, namun Mary meminta maaf karena dia sudah selesai dengan Woju. Menjemput Mary, Woju memberi Mary bunga, membuat Mary pun tersentuh. Sampai di depan rumah undian, Mary memberikan Woju hadiah yang menurutnya bentuk terima kasih karena telah menggantikan untuk menjaga Woju mantan. Woju kali itu lalu meminta masuk ke dalam karena ada yang ingin ia tunjukkan. Saat itu Woju menunjukkan diarinya yang penuh dengan curhatan dan diakhiri catatan keuangan setiap harinya. Woju pun menjelaskan bahwa dari kecil dia gemar menabung, jadi Mary tidak perlu khawatir. Mary malah mempertanyakan Miso. Setiap lembar diari Woju ada nama Miso. Saat itu Woju meminta Mary fokus pada rincian keuangannya saja yang ada di baris bawah. Namun Mary malah fokus membaca curhatan Woju. Woju pun mencoba mengambil diari miliknya. Dan dia pun terjatuh memeluk Mary. Pandangan mereka seketika terputus saat perut Mary berbunyi. Mereka berdua lalu memasak tteokbokki instan menikmati waktu bersama. Mary lalu mempertanyakan siapakah Miso. Woju pun jujur bahwa itu nama yang ia buat, yang artinya misterius orangnya. Sontak Mary pun tertawa terbahak-bahak. Sementara itu Jiung mabuk, dia malah menaiki mobil Kwon dan menganggapnya mobil miliknya. Hujan yang deras, Woju pun izin menginap dan tidur di sofa. Pergi sarapan dengan baju kafel. Woju dan Mary menyapa Kwon yang pamit pergi karena urusan pekerjaan. Terbangun dari tidurnya, Jiung tersadar tidak berada di kediamannya. Hendak pergi namun mendengar suara pintu luar yang terbuka. Jiung pun bergegas pura-pura tidur berselimut. Saat itu Kwon berujar bahwa ia sudah mengirim pakaian kotor Jiung ke laundry dan makanan ini bisa dinikmati oleh Jiung. Kwon pun lalu pamit pergi untuk bekerja. Sementara itu bertemu dengan Singwook, atlet angker idolanya, Mary pun kesenangan. Dia meminta tanda tangan di baju miliknya, namun Woju bergegas meminta tanda tangan di baju yang dia kenakan. Selesai meminta tanda tangan, Mary meminta foto bersama. Dengan ekspresi cemburu dan terpaksa, Woju pun mencepratkan kameranya ke arah Mary dengan Singwook. Berjalan hendak pulang, Mary dan Woju disapa oleh Jiung. Jujur bahwa dia membantu Mary berpura-pura menjadi suami Mary karena menang undian. Woju pun diminta Jiung untuk mengakhiri semuanya, karena ini demi keselamatan Woju yang pasti akan terjerat hukum. Mengintip dari jendela, Mary hanya bisa memperhatikan pembicaraan mereka. Jam berbeda bertemu dengan Jiung. Jiung pun meminta agar Mary menyudahi kesepakatan dengan Woju, karena ini yang akan menghancurkan reputasi Woju sebagai pewaris Myeong Dong-sung. Mary langsung merasa bersalah dan memastikan akan mengobrolkan dengan Woju. Namun Jiung meminta agar mengakhiri sendiri karena Woju berhutang budi pada Mary. Dijelaskan bahwa ayah Mary menolong di masa lalu saat terjadi kecelakaan. Dan Woju merasa bersalah karena ayah Mary meninggal saat menuju kantor polisi untuk menjadi saksi kasus kecelakaan orang tua Woju. Mary yang mengetahui hal itu, dia langsung memahami kenapa Woju menuruti keinginannya. Bertemu dengan Woju, Jiung jujur bahwa ia telah menceritakan semuanya kepada Mary. Sontak tanpa berkata apapun, Woju pergi sembari mencoba menghubungi Mary. Berjalan-jalan dengan anjingnya di kampung halamannya, Mary terkaget-kaget saat Woju datang dan menyapanya. Woju pun mempertanyakan mengapa teleponnya tidak diangkat. Mary pun menyatakan bahwa ponselnya tertinggal di rumah. Mary lalu pamit pergi sebentar mengantarkan anjingnya untuk pulang. Sampai di rumah gulung gusu bergegas Mary berganti pakaian dan pamit kepada ibunya. Sore hari mengobrol berdua, Mary pun mempertanyakan apakah gantungan boneka pemberiannya masih ada. Woju menginformasikan bahwa gantungan boneka dari Mary aman selalu dia jaga. Mary lanjut mempertanyakan apakah Miso dirinya.
Dengan tegas Woju pun mengiyakan. Mary pun lalu mengungkapkan bahwa kematian ayahnya sudah takdir dan tidak ada sangkut pautnya. Bahkan Mary tidak menyalahkan keluarga Woju, begitupun dengan ibu Mary. Mary meminta Woju jangan segan padanya atas hal itu. Mary pun kala itu meminta Woju untuk jangan membantunya lagi. Saat itu Woju menyatakan bahwa ia membantu Mary bukan karena merasa bersalah, tapi karena menyukai Mary dan ingin selalu ada di samping Mary. Woju pun tak sanggup menahan hasratnya dan berjalan berdua. Woju menceritakan kisah masa lalu selepas orang tuanya meninggal. Kakeknya menyalahkan kematian orang tuanya karena Woju. Woju pada akhirnya dikirim kakeknya ke Amerika dan hidup mandiri di sana. Namun Woju berujar saat liburan musim panas dirinya berlibur ke Korea dan hendak mengunjungi keluarga Mary. Namun dia mendengar bahwa respon ibu Mary negatif terhadap keluarganya, sehingga Woju pun hanya meninggalkan minuman di luar pagar rumah Mary. Mengingat hal itu, Mary pun menjelaskan saat itu memang ibunya berbicara bahwa kematian ayahnya yang terlalu ikut campur urusan kematian keluarga kecelakaan di waktu itu. Namun kala itu ibunya ikhlas karena semuanya sudah takdir. Berlari di malam hari, Kwon pun melihat Jiung dan langsung menghampirinya. Mereka lalu mengobrol berdua. Jiung berujar dia tidak bisa mengungkapkan isi hatinya kepada lelaki yang ia suka sejak kecil, karena lelaki itu telah menyukai orang lain. Kwon lalu menyatakan jika tidak mampu melupakan maka berlarilah dengannya sekarang. Jiung pun lalu mengikuti Kwon yang sedang berlari. Sementara Woju menginap di kediaman ibu Mary, dia disambut baik oleh ibu Mary. Ibu Mary yang kepo, namun Mary memilih untuk tidur, tidak ingin bercerita dulu terhadap ibunya. Hendak tidur, Mary diminta ke kamar yang ditempati Woju karena menurutnya ia tidak bisa tidur. Mengendap-endap, Mary pun menuju kamar Woju. Dengan ketakutan, Woju pun menunjuk ada hewan di kamarnya. Dengan cekatan, Mary menangkap hewan itu. Saat itu Woju pun takjub dan langsung memeluk Mary. Menurut Woju, Mary adalah tipe yang ideal. Saat itu ibu Mary mengetuk pintu dan bergegas Woju menyembunyikan Mary. Ibu Mary lalu membuka pintu dan menaruh obat nyamuk. Melihat Woju sudah tertidur. Terdengar suara pintu yang tertutup, Mary memastikan pada Woju ibunya apa telah pergi. Woju pun menjawab, belum. Ibunya telah pergi dan mengetahui hanya trik Woju saja yang membohonginya. Mary dan Woju pun lalu bercanda penuh dengan cinta. Esok hari sarapan makan besar masakan ibu Mary dinikmati oleh Woju. To the point, ibu Mary pun lalu menyatakan jika Mary sudah menjadi janda. Dan jika keluarga Woju tidak setuju akan hal itu, maka dia tidak akan merestui hubungan Woju dan juga Mary. Langsung Woju pun menyatakan jika ia hanya memiliki nenek yang selalu support apapun keputusan dirinya. Mendengarnya, ibu Mary menyambut niatan baik Woju dengan bersikap ramah. Mengunjungi pusara ayah Mary, Woju berterima kasih karena kepedulian ayah Mary di masa lalu. Ibu Mary bersyukur ayah Mary adalah mak comlang dari Mary dan juga Woju. Saat itu adik Mary yaitu Sori menelpon. Ibu Mary memperkenalkan Woju, membuat Sori pun terkejut karena kakak iparnya menjadi tampan rupawan. Bergegas Mary pun menutup telepon. Berjalan di pantai berdua, Mary mengungkapkan bahwa ia akan jujur pada Kwon tentang ketidaksahan memiliki rumah undian. Woju pun lalu memeluk Mary dan berterima kasih karena telah membuat keputusan yang sangat sulit. Berpamitan pergi dinas ke Amerika, Yeon meminta Eun-seo untuk mengantarkan ayahnya ke bandara. Sampai di bandara, Eun-seo pun seperti sulit untuk melepaskan ayahnya. Pergi melihat sampel dapur untuk renovasi dapur ibu Mary, Woju pun meminta Mary membantu memilih model dapur yang terbaik untuk dapur ibu Mary. Fokus memilih, mereka berdua diperhatikan oleh adik Woju, mantan dan ibunya. Mereka langsung menginfokan kepada Woju mantan yang masih dirawat di rumah sakit. Menerima informasi dari adiknya, Woju mantan teringat informasi Seung-ho tentang Mary yang pergi dengan direktur pemasaran Myeong Dong-sung. Sementara itu bersama istri keduanya yaitu Mi Jung, Gu merasa salut karena Mi Jung telah menutupi jejak J Consulting dan memindahkan uangnya di rekening bank Swiss milikku. Mengobrol berdua, Woju mengundang Mary desainer atas undangan neneknya sebagai mitra untuk makan siang bersama. Mary yang merasa belum layak, namun Woju mengungkapkan bahwa neneknya hanya ingin berterima kasih terhadap mitranya. Berada di Myeong Dong-sung, Woju mantan menguping obrolan karyawan Myeong Dong-sung tentang Wojun, penerus Myeong Dong-sung.
Woju mantan langsung merasa terpukul dan pergi sendirian berkaraoke menghibur diri yang sulit mengalahkan Woju sang pewaris Myeong Dong-sung. Sampai di rumah pimpinan Ko yaitu nenek Woju, tim marketing dan mitra Myeong Dong-sung yaitu Mary desainer disambut baik oleh nenek Woju yang mengungkapkan terima kasihnya kepada mitranya yang telah terampil dan menghasilkan keuntungan produk daring melewati target. Setelah itu mereka lalu dipersilakan untuk menikmati makanan. Saat menikmati pangsit, Oh kembali mengingat kalau 10 tahun yang lalu dia yang ikut mewakili perusahaan pergi ke panti harus membuat 1000 pangsit, namun malah membeli pangsit jadi. Dan saat itu pimpinan Ko menghukum dirinya dengan memerintahkan harus tetap membuat pangsit sebanyak 1000 pangsit namun sendirian. Pimpinan Ko berujar itu adalah bentuk disiplin karena dia tidak menyukai penipu atau berbohong hal sepele pun. Mendengar hal itu, Mary pun langsung salah tingkah yang diperhatikan oleh Woju. Mereka lalu pamit pergi, pimpinan Ko dipanggil oleh Jiung yang langsung disambut oleh pimpinan Ko. Dalam perjalanan pulang satu mobil dengan tim marketing, Myeong Dong-sung, Mary mendengarkan ucapan dari Oh bahwa wanita tadi yang disambut pimpinan Ko adalah pewaris rumah sakit Seoul yang akan menikah dengan Woju. Menurut Oh, mereka sangat cocok. Kecuali Mary yang tidak berkomentar, semua pun sepakat dengan Oh. Berbincang dengan nenek Woju mempertanyakan perkembangan hubungan Jiung dan juga Woju. Jiung pun mengungkapkan bahwa ia sepertinya menyukai Woju sebagai kakak, bukan sebagai kekasih. Mendengarnya, nenek Woju pun hanya terdiam. Sendirian mengecek harga rumah di Beauty Palace, Woju mantan memahami Mary bisa tinggal di sana karena kekasihnya yang super kaya. Berada di luar sendirian menghubungi pihak asuransi, diinfokan oleh customer service asuransi bahwa penerima polis asuransi adalah Mary, namun penanggungnya adalah Woju. Woju yang ingin memindahkan penerima manfaat polis asuransi atas namanya karena ia telah bercerai dari Mary, diminta oleh customer service agar mengirimkan berkas perceraian. Pergi ke Disduk Capil, Woju hanya menerima akta pernikahan dan dijelaskan oleh customer service bahwa belum ada penyerahan putusan cerai. Maka sampai saat ini Woju dan Mary masih berstatus menikah. Woju pun berpikir bahwa Mary masih mencintainya karena tak sanggup menyerahkan putusan cerai. Woju pun lalu membawa sebukit bunga hendak menemui Mary. Namun ia mendengar ibu-ibu komplek bergosip dengan menunjuk rumah Mary, yang ternyata mendapatkan rumah mewah hasil mendapatkan undian. Melihat berita pemenang undian rumah terserba beauty, Woju mantan menilik wajah pasangan si pemenang seperti wajah Mary dan juga Woju yang selalu bersama Mary. Sedang menunggu Woju, Mary yang antusias membukakan pintu saat itu melihat Woju mantan yang langsung menanyakan pernikahan palsu Mary. Mary pun lalu mengajak Woju mantan untuk masuk ke rumahnya. Mary menjelaskan bahwa ia terpaksa karena harus mencicil hutang dan tidak punya tempat tinggal. Sementara Woju mantan saat itu sulit untuk dihubungi. Dan bila tidak ada suami, maka memenangkan undian akan dibatalkan. Woju mantan yang tak menyangka Mary adalah seorang penipu. Mary pun menyatakan dia terpaksa melakukan ini semua. Saat itu Woju mantan lalu meminta Mary untuk mengakhiri kepura-puraan dengan Woju dan memulai kembali dengan dia sebagai suami aslinya. Namun Mary menyatakan dia akan jujur bahwa ini adalah pernikahan palsu. Dan Mary pun menyatakan akan mengakhiri semuanya. Saat itu Woju mantan meminta Mary untuk memikirkan nasib pewaris Myeong Dong-sung bila ia bongkar penipuan ini. Bergegas Woju mantan pergi sembari memukul foto Mary dan juga Woju. Menghubungi Woju, Mary mengutarakan dia tidak enak badan dan ingin beristirahat saja. Mengerti kondisi Mary, Woju pun membatalkan pertemuannya dengan Mary. Mengunjungi neneknya, Woju diminta untuk menyelidiki J Consulting yang menangani segala perizinan produk cabang di Amerika. Neneknya pun meminta merahasiakan semuanya karena Gu yang menyewa perusahaan itu. Di kamarnya, Woju pun mengingat laporan J Consulting percis seperti di ruangan pamannya tempo hari. Woju lalu menghubungi Robbie, rekan di Amerika, meminta menyelidiki J Consulting. Esok harinya menerima email dari Robbie, Woju pun mengetahui bahwa J Consulting sudah tutup. Dan alamat J Consulting yang tertera berupa lahan parkir restoran Taute 6 It. Dijelaskan pemilik J Consulting dan pemilik restoran sama, yaitu Jessica, imigran Korea bernama Korea Minjung, yang memiliki putra berusia 8 tahun. Bertemu dengan Woju, Mary pun terlihat murung mempertanyakan apakah karena ucapan neneknya tempo hari.
Woju meminta Mary tidak usah khawatir, namun Mary menyatakan dia tidak bisa menanggung kebencian keluarga Woju. Untuk itu Mary memutuskan tidak akan jujur kepada Kwon dan akan tetap melanjutkan kebohongannya. Mary meminta Woju untuk hidup bahagia tanpanya. Saat itu Woju mempertanyakan apakah Mary mengajaknya putus. Mary pun mengiyakan dan pamit pergi. Selesai meeting, Sejong yang berulang tahun mengajak makan siang bersama. Saat hendak menaiki lift, Woju tidak melihat penampakan dari Mary. Dijelaskan Seung Ho jika Mary pergi ada urusan. Malam hari memarkirkan mobilnya di rumah undian. Woju pun menghubungi Mary, namun Mary tidak mengangkat telepon. Berada di kantor, Woju diminta security untuk mengecek CCTV. Terlihat Woju mantan mengamuk meminta menemui pimpinan dan menanyakan hubungan Woju dengan pimpinan Myeong Dong-sung. Bergegas Woju pergi mencoba menghubungi Mary, namun masih tidak diangkat. Berada di rumah undian, Woju mantan menyatakan cinta kembali sembari berlutut, namun Mary enggan menjalin kasih kembali karena sudah tidak ada rasa untuk Woju mantan. Mary lalu mengungkapkan bahwa ia akan jujur kepada direktur sekarang juga mengenai undian rumah ini. Saat itu Woju mantan mengejar Mary sembari melarang dan berujar bahwa ada haknya setengah dari rumah undian ini, kekeh melarang Mary untuk jujur. Mary yang tak menghiraukan Woju mantan, saat itu Woju mantan hendak berperilaku kasar. Namun saat itu juga Woju datang menolong Mary. Woju meminta Mary menyerahkan putusan cerai dan Woju menyatakan dia akan menanggung semua yang harus ia tanggung. Woju mantan mengingatkan penipuan yang dilakukan oleh Woju. Woju mendengarkan rekaman pernyataan Woju mantan bahwa dia juga memiliki hak setengah dari rumah ini, meminta Mary jangan mengakui penipuan ini. Mengetahui hal itu, Woju mantan pun lalu berteriak kebingungan dan bergegas pergi. Saat itu Woju memeluk Mary, menguatkan Mary. Di dalam rumah, Woju pun meminta Mary untuk tetap di sampingnya apapun yang terjadi. Mary pun hanya meminta maaf. Berada di bandara, Kwon menghubungi pihak Myeong Dong-suk mengonfirmasi ketidakhadiran Toserba Beauty dalam acara HUT ke-80 Myeong Dong-suk karena ada dinas pekerjaan di Jepang. Hendak duduk di kursi penumpang, Kwon pun disapa David, pengelola Katz Hotel. Namun David mengutarakan dia sudah tidak bekerja di Katz Hotel, namun sekarang mengelola usaha baru di Korea. Acara Ulta ke-80 Myeong Dong-suk berlangsung dengan kehadiran Mary yang gugup. Saat itu Woju meminta Mary untuk ikut dengannya. Duduk di kursi tamu beserta tamu lainnya, namun Woju mengetahui dari pamannya yang menerima telepon bahwa pihak Toserba Beauty akan hadir. Bergegas Woju menghubungi Mary. Berdiskusi di luar, Mary meminta harus jujur kepada nenek Woju dulu, baru jujur kepada Kwon. Woju pun langsung meminta Mary untuk segera pulang. Saat hendak pulang, Mary pun disapa pimpinan Ko yang mempertanyakan apakah Mary dekat dengan cucunya yaitu Woju. Mary pun membenarkan. Nenek Woju meminta di saat waktu senggang untuk mengobrol kembali. Perbincangan mereka diketahui oleh Kwon yang menguping dan Jiung yang memperhatikan. Kwon lalu bertemu dengan Woju dan langsung mempertanyakan apakah Woju menikah dengan Mary. Saat itu Jiung memanggil Kwon dan memintanya untuk ikut dengannya. Mengobrol dengan Kwon, Jiung menyatakan bahwa jika Woju dan Mary tidak menikah. Jiung menyatakan agar Kwon jangan terlalu kaget karena ia tahu bahwa Kwon menguping pembicaraan nenek Woju dan juga Mary. Jiung mempertanyakan apa yang akan dilakukan oleh Kwon. Kwon pun berujar dia akan menarik hadiah undian dan menempuh jalur hukum atas pemalsuan pernikahan yang dilakukan Mary juga Woju. Saat itu, Jiung memperlihatkan video pembicaraan wali kota dan Dirut Beauty terkait keinginan memiliki unit beauty palace untuk ditempati anak dari sang wali kota. Dengan begitu dia dapat mempermudah untuk mengaksesi lokasi-lokasi yang akan dibangun Toserba Beauty. Jiung pun mengetahui karena mendengar pembicaraan tersebut saat hendak mengembalikan baju Kwon tempo hari. Mengetahui hal itu, Kwon pun termenung sembari mikir keras. Keluar dari ruangan, Dirut Beauty melihat karangan bunga dari David, perwakilan Hotel Katz di depan Gu dan pimpinan Ko. Jim berceloteh bahwa David sudah tidak bekerja di Katz Hotel. Sontak Gu pun mengelak, tapi Jim meyakinkan bahwa David bercerita saat kemarin satu pesawat dengannya. Mendengar hal itu, nenek Woju pun tertegun. Sementara Gu hanya bisa terdiam. Di rumah undian, Mary kedatangan adiknya, bergegas Woju pun pamit pergi. Di kediamannya, pimpinan Ko mendapatkan kabar dari Gu bahwa mereka ditipu oleh David, menjelaskan bahwa tidak ada kontrak antara Myeong Dong-suk dengan Katz Hotel. Mendengar hal itu, pimpinan Ko pun langsung syok. Saat itu, Gu memberi pimpinan Ko obat.
Gu lalu mengungkapkan bahwa pabrik yang dibangun di Amerika adalah palsu. Gu pun jujur bahwa melalui J Consulting semua uang masuk kepadanya, membenarkan bahwa ialah dalang semuanya. Hendak mengamuk kala itu pimpinan Ko pun anfal. Sembari jujur bahwa ia telah menukarkan obat pimpinan Ko, meminta pimpinan Ko untuk segera ke alam baka dengan natural. Berada di rumah sakit, dokter pun menyatakan bahwa pimpinan Ko dapat selamat namun tidak responsif, kemungkinan karena penyakit kronisnya. Dokter pun meminta keluarga untuk berdoa agar datang keajaiban. Esok harinya diberitakan bahwa Myeong Dong-sung menerima investasi 30 miliar dolar dalam kontrak palsu dengan Hotel Counts. Menemui Kim sekretaris dari neneknya, Woju pun mendapatkan informasi bahwa pimpinan Ko memerintahkannya untuk mencari tahu tentang David. Menurut Kim, tidak mungkin pimpinan Ko menerima investasi dalam bentuk kontrak palsu. Counts Hotel diinisiasi oleh David. Berjalan berdua dengan Mary, Woju pun memberitahu Mary mengenai kecurigaannya terhadap Gu pamannya. Mendukung Woju, Mary meminta Woju untuk mengungkap siapa sebenarnya paman Gu dan meminta untuk menghentikannya supaya tidak berbuat terlalu jauh. Woju lalu berterima kasih kepada Mary sembari memeluknya. Pelukan mereka terlihat oleh Jin yang amat cemburu dan bergegas pergi. Berada di Korea, Mi Jung ditemani Gu suaminya membaca isi kontrak palsu Myeong Dong-sung dengan Hotel Counts. Gu lalu memberi surat perceraian dirinya dengan Yeon, membuat Mi Jung pun kesenangan. Berdiskusi dengan Mary, Woju meminta doa agar esok hari pertemuannya dengan investor bernama Sylvia dapat menyetujui investasi di Myeong Dong-sung. Memperlihatkan foto calon investornya, Mary pun lalu pergi membawa foto adiknya bersama bos tempat kerja adiknya di Amerika. Sembari menunjuk foto, Mary pun berujar dia adalah Jessica, pemilik restoran di Amerika. Namun menurut Mary, namanya berbeda. Bos Lori jelas namanya Jessica, sedangkan calon investor Myeong Dong-sung bernama Sylvia. Mengingat nama Jessica, Woju pun teringat penipu J Consulting. Bergegas Mary menghubungi adiknya untuk mengonfirmasi dengan mengirimkan foto Sylvia yang sedang bersama Gu. Sori pun mengatakan bahwa itu jelas foto Jessica bosnya dengan suaminya dan memiliki anak usia 8 tahunan. Woju lalu mengasumsikan bahwa Jessica dan Sylvia adalah orang yang sama dan kemungkinan besar bersama pamannya ingin mengambil alih perusahaan Myeong Dong-sung. Berada di Myeong Dong-sung, Sylvia datang memperkenalkan diri dari Becky Capital. Woju memperhatikan Sylvia yang mengharuskan PHK massa bila ingin ia berinvestasi dan menjual sebagian perusahaannya. Kala itu Woju jelas menolak karena memikirkan kesejahteraan para karyawan dan pengambilan kekuasaan sepenuhnya oleh Becky Capital sangat tidak masuk di akal menurutnya. Saat itu Gu berujar dia akan berdiskusi dulu dan akan mengabari Sylvia. Woju lalu berdiskusi kembali dengan Mary. Woju pun tahu bahwa pamannya ingin memiliki perusahaan Myeong Dong-sung. Saat itu disarankan oleh Mary agar Woju mengatur strategi seolah neneknya telah sadar dan dapat membekuk pamannya yang pastinya berusaha untuk meniadakan nenek Woju. Woju lalu mengungkapkan kecurigaannya kepada Sylvia yang tak lain adalah Jessica bernama Korea Min Jung selingkuhan ayah dari Eun-soo. Demi ibunya, Eun-soo pun rela ikut andil membuka siapa ayahnya sebenarnya. Sementara itu di ruang perawatan ibunya, Yeon menangis meminta ibunya untuk sadar dan meminta maaf karena belum bisa membahagiakan ibunya. Seolah mendapatkan kabar dari ibunya yang mengabari Eun-soo bahwa neneknya telah sadar. Saat itu terdengar oleh Gu yang langsung menghubungi Mi Jung. Berpura-pura sebagai cleaning service, Mi Jung masuk ke ruang perawatan pimpinan Ko. Dia lalu menyuntikkan obat ke pimpinan Ko. Namun saat itu, Mi Jung ketahuan oleh polisi yang menyamar sebagai pimpinan Ko dan berhasil membekuk Mi Jung alias Jessica atau Sylvia. Mi Jung pun langsung dibekuk oleh polisi. Diberitakan percobaan pembunuhan kepada pimpinan Ko oleh Sylvia, calon investor Myeong Dong-sung dari Becky Capital yang memanipulasi kontrak palsu dengan Hotel Counts untuk mengambil alih sepenuhnya Myeong Dong-sung. Merasa kasihan, Sori pun menemani Henry, anak dari Mi Jung. Di tahanan, Mi Jung menginfokan bahwa Henry sementara diasuh oleh mantan pelayan restorannya di Amerika, yaitu Sori yang tengah berada di Korea. Dijelaskan juga bahwa ponsel yang biasa menghubungi Gu telah ia buang.
Saat itu Gu berujar bahwa ia akan membawa Henry ke Amerika dan meminta Mi Jung untuk sabar menunggu keluar dari tahanan, karena ia akan memberikan pengacara yang terbaik. Berada di ruangan pamannya, Woju pun mempertanyakan dari mana sajakah pamannya. Gu pun menyatakan dia pergi meeting. Woju kala itu mengasumsikan meeting dengan Jessica alias Mi Jung. Gu yang tersadar bahwa Woju mengetahui sesuatu. Dijelaskan oleh Woju dia mengetahui semuanya. Konspirasi Mi Jung dengan Gu. Bahkan, Woju mengetahui bahwa Gu dan Mi Jung memiliki seorang putra. Dengan mengeluarkan air mata palsu, Gu pun mengungkapkan dia tidak ada keterkaitan apapun, hanya terpaksa melakukannya karena Mi Jung memaksanya demi uang. Dan Gu pun menyaksikan bila anak Mi Jung bukan anaknya. Menceritakan semuanya kepada Eun Song memberi Woju file dari dashboard mobil ayahnya, berisi percakapan ayahnya yang menelpon selingkuhannya. Di kediamannya, Woju melihat file dari dashboard mobil pamannya. Terdengar Gu merindukan Mi Jung penuh dengan kemesraan. Menemui Mi Jung, Woju pun diinformasikan Mi Jung tidak mengenal Gu. Woju lalu memperdengarkan rekaman suara pengakuan Gu bahwa Mi Jung memaksanya karena uang dan menyaksikan anak Mi Jung adalah anaknya. Saat itu Woju lalu meminta Mi Jung untuk jujur bila tidak ingin menanggung semua ini sendirian. Mi Jung lalu menyatakan ia akan jujur asal Henry diselamatkan dari situasi ini. Mi Jung mengungkapkan bahwa bukti konspirasi dia dan juga Gu ada di dalam boneka kesayangan Henry di villa. Mi Jung pun meminta Woju untuk menitipkan Henry kepada saudaranya di Jeju. Berbalik menuju ruang tahanan, Woju pun melihat tato di leher Mi Jung yang mengingatkannya akan orang yang berada di TKP saat kecelakaan menewaskan orang tuanya. Saat itu membuat Woju amat syok. Berada di kediaman Mi Jung, Gu pun membongkar boneka kesayangan Henry. Dia menemukan memory card. Mengecek isi memori tersebut, Gu pun mengingat kalau dia menyuruh orang untuk mengeksekusi kakak iparnya yang sudah tahu hubungan Gu dengan Mi Jung. Gu lalu pergi dengan santai dan saat itu Woju datang mempertanyakan apakah kematian orang tuanya ulah dari pamannya. Gu pun menyayangkan bahwa Woju mendengar semuanya. Namun menurut Gu, Woju tidak bisa berbuat apa-apa karena kasus kematian orang tua Woju sudah ditutup telah berlalu 25 tahun yang lalu. Menjelaskan bahwa dia tidak akan berbuat begitu bila ayah Woju tidak berniat melaporkan perselingkuhannya dengan Mi Jung kepada mertuanya. Beranjak keluar, sudah ada polisi yang menunggunya atas kasus penggelapan uang Meong Dong-song atas ungkapan David yang telah ditangkap. Woju lalu keluar dengan membawa bukti rekaman dashboard tahun 2009 mengenai percakapan Gu dengan detektif suruhan Gu yang telah berhasil melenyapkan bukti atas kasus kecelakaan orang tua Woju. Polisi pun lalu menyeret Gu dengan menambah kasus rencana pembunuhan orang tua Woju. Sidang Gu pun diselenggarakan dengan hakim yang memutuskan hukuman mati atas kasus penggelapan uang Meong Dong-song dan otak rencana pembunuhan Usuk serta istrinya. Pergi ke pusara ayah dan juga ibunya, Woju pun merasa tenang karena semua telah terungkap. Berjanji akan bahagia sesuai permintaan ayah dan juga ibunya. Saat itu, Mary menyapa mertuanya. Mary berujar dia akan menjaga Woju semampunya. Mereka lalu mengunjungi Kwon dan Mary juga Woju jujur bahwa mereka belum menikah, menyatakan tidak akan mengklaim hadiah rumah undian. Saat itu Woju berdalih bahwa ia bersedia membayar atas prestasi kebohongan ini. Kwon pun menyatakan dia akan mengabari Woju dan juga Mary atas keputusan dari Toserba Beauty akan hal ini. Sendirian membaca berita, Woju mantan bersedih mengetahui bisnis Meong Dong-song berjalan dengan baik. Dia pun bertekad akan balas dendam. Di ruang perawatan keluarga, Meong Dong-song bersyukur karena pimpinan Ko tersadar dan sudah dapat berkomunikasi. Saat itu Woju bergegas menghubungi kekasihnya dan Mary pun bersyukur atas hal itu. Dihampiri bibinya, Yeon pun berjanji akan mengambil uang yang diambil suaminya. Yeon meminta maaf atas apa yang terjadi kepada Woju. Saat itu Woju menguatkan bibinya bahwa bibinya mampu menangani atas kesulitan ini. Woju pun meminta agar bibinya selalu ada untuknya. Yeon seketika menangis sesenggukan dikuatkan oleh Woju. Berkumpul merayakan rumah baruhan, mereka melakukan permainan truth and dare. Botol yang mengarah pada Woju saat itu diberi pertanyaan apakah sudah memiliki kekasih. Woju pun jujur sudah. Dan botol pun mengarah pada Mary yang diberi pertanyaan yang sama, namun Mary menyatakan akan minum.
Saat itu botol mengarah pada Mary kembali dan diberi pertanyaan kembali bahwa Mary bercumbut terakhir seminggu ini. Mary pun memilih minum kembali. Mabuk berat, Mary berbincang di bawah bersama Woju berdua. Mary meminta maaf karena belum bisa jujur kepada rekan-rekan kerjanya. Mereka pun saling berpelukan. Keromantisan itu diketahui oleh rekan kerja mereka. Sontak Mary dan Woju merasa malu karena hubungan mereka akhirnya terungkap. Sementara itu, Eunso mengunjungi ayahnya, meminta ayahnya untuk bersabar karena kematian ayahnya semakin dekat. Eunso tak kuasa meluapkan kesedihan karena selain bibi juga pamannya, ayahnya menargetkan untuk meniadakan neneknya. Namun mengetahui itu, Eunso lebih tenang, meminta ayahnya untuk jangan mengingatnya dan ibunya lagi. Tersiar berita mengenai wali kota yang melakukan korupsi dan melobi Toserba Beauty atas perizinan cabang Toserba Beauty. Kwon menghadap ayah Jim melihat Jim disiksa. Ayah Jim meminta Kwon untuk menanggung semua kesalahan dari anaknya. Kwon pun lalu mengunjungi pengurus panti. Dia membawakan bunga. Dia berujar tidak akan mengunjungi ibu pengurus panti dulu dalam beberapa waktu yang lama. Ibu pengurus panti lalu memberi teh krisan untuk Kwon, meminta Kwon untuk segera menikah. Kwon yang pamit pergi terlihat oleh Jiyoung yang sedang di panti untuk kegiatan sosial. Jiyoung lalu menyapa Kwon. Mereka berdua pada akhirnya makan bersama. Terlihat saat itu Kwon mulai ramah dan memperhatikan Jiyoung. Jiyoung pun berujar jika seperti ini Kwon terlihat keren. Menurutnya lebih banyak senyum membuatnya menarik. Kwon lalu jujur bahwa ia dilaporkan karena kesalahan dari Jim dan harus menanggungnya. Karena fasilitas keluarga Jim yang diberikan kepadanya membuatnya lebih dihargai oleh orang lain. Sehingga dia pun harus membalas budi. Kala itu Jiyoung menyarankan agar Kwon membayar utang budi, jangan sampai berlebihan. Kwon pun hanya tersenyum. Sendirian sembari mengecek ponselnya, Woju yang merasa sesak karena beberapa lamaran pekerjaan ditolak oleh perusahaan yang dilamar. Dalam kondisi abok diantar oleh taksi, Woju mantan sampai di lokasi rumah undian. Dia melihat Woju berada di rumah itu. Dalam rumah undian, Woju menyayangkan Mary akan tinggal di studio. Menurutnya lebih baik tinggal bersamanya. Kemesraan mereka pun terlihat oleh Woju mantan. Pagi hari, Mary melihat Woju tengah membuat sarapan. Mary lalu memeluk Woju bersyukur memiliki Woju. Pergi bekerja, Mary mendeklat telepon dari Woju mantan. Sakit hati akan hal itu, Woju mantan lalu membuat berita viral tentang konferensi pers penipuan Woju pewaris keempat, Myeong Dong-song. Mengetahui berita itu, Mary pun memberitahu Woju. Latihan sendirian, Woju mantan menguak penipuan yang dilakukan Woju terkait kepemilikan rumah undian yang melakukan pernikahan palsu. Di ruangan Jim, Kwon pun bersyukur karena sampai saat ini dia tidak kelaparan karena keluarga Jim. Jim pun berterima kasih atas pujian dari Kwon. Keluar dari kantor kejaksaan di hadapan media, Kwon hanya menyatakan dia akan bekerja sama dengan penyidik atas kasus ini. Kwon lalu dihubungi Jim. Kwon pun meminta kepada Jim agar membayar semua yang telah dilakukan oleh Jim. Mengetahui Kwon tidak mengorbankan diri untuknya, Jim bergegas meminta humas untuk mengirim surat-surat kepemilikan rumah undian kepada Mary dan juga Woju agar tidak ada keterkaitan dengan rumah Beauty Palace untuk melobi wali kota. Saat itu humas menginformasikan berita terupdate mengenai lelaki gila yang akan menyelenggarakan konferensi pers terkait penipuan undian rumah Beauty Palace. Jim langsung memerintahkan humas untuk menugaskan tim hukum agar membereskan situasi ini. Di ruangan konferensi pers, Woju mantan melongok dan tak terima saat tim kuasa hukum Toserba Beauty membereskan ruangan. Woju mantan lalu diberi surat tuntutan atas berita palsu dan pencemaran nama baik Toserba Beauty. Woju pun diminta untuk mengganti rugi segala kerugian Toserba Beauty. Mary dari kejauhan hanya bisa melihat kesengsaraan Woju mantan. Dia lalu menghampiri Woju mantan yang kebingungan harus ganti rugi sebanyak 1 miliar sesuai surat tuntutan yang ia baca. Woju mantan kala itu memohon kepada Mary agar menolongnya. Namun Mary mempertanyakan mengapa harus bertindak sejauh ini. Mary hanya berharap Woju mantan bisa melalui ini semua. Kala itu Mary pun meminta Woju mantan untuk melupakan semua tentangnya. Hari berbeda, Mary lalu menyerahkan putusan cerai ke Disduk Capil. Dia merasa senang saat Woju menjemputnya. Pergi meninggalkan rumah undian, Mary berharap kehidupan yang baru yang lebih baik.
Dalam perjalanan bersama Woju, Mary dihubungi oleh humas, namun Mary menyatakan dia sudah memberitahu Kwon bahwa ia sudah bercerai dengan suaminya. Jadi menurutnya ia tidak layak mendapatkan rumah undian. Humas yang meminta Mary tetap menerima rumah undian itu, namun Mary kekeh berujar tidak bisa menerimanya. Bertemu dengan Jiung, Kwon pun menjelaskan bahwa untuk rumah undian Toserba Beauty tidak akan menarik Woju dan juga Mary. Karena Toserba Beauty pasti menyembunyikan fakta keterkaitan hal ini dengan kasus lobi wali kota. Jiung pun berujar dia tidak menanyakan itu, hanya ingin tahu keadaan dari Kwon. Kwon menyatakan dia hanya mengakui apa yang dia lakukan. Jiung yang masih khawatir saat itu Kwon meminta bantuan kepada Jiung untuk menjaga kura-kuranya. Sedang bekerja dihubungi oleh nenek Woju, Mary pun tiba-tiba merasa grogi. Nenek Woju mengajak Mary untuk bertemu pekan depan. Sementara itu dipergoki ibu dan adiknya diberi kartu nama oleh seorang reporter. Woju mantan diminta jujur apa yang terjadi. Enggan menceritakan detail, Woju mantan hanya memberitahu keluarganya bahwa pewaris Meong Dong-song adalah kekasih Mary saat ini. Mengetahui hal itu membuat adik Woju mantan amat iri terhadap Mary. Sementara ibu Woju mantan memiliki ide yang brilian menurutnya. Datang mengunjungi pimpinan Ko, ibu Woju mantan mengungkapkan bahwa Mary adalah mantan menantunya yang memiliki tabiat buruk mencapakan suaminya. Menurut ibu Woju mantan, Mary memanfaatkan Woju, cucu dari pimpinan Ko. Sampai di kediamannya, Woju dihubungi oleh Kim yang menginformasikan bahwa hanya Woju yang diminta untuk bertemu dengan pimpinan Ko. Woju pun lalu menghadap neneknya dan diminta jujur atas identitas Mary, seorang janda. Woju membenarkan hal itu. Dia pun mengutarakan akan menjelaskan hal lain terkait Mary, yaitu penipuan rumah undian yang melibatkannya. Namun dijelaskan Woju bahwa semua sudah selesai. Sementara itu sedang mengenang Mary sendirian, Woju mantan dihubungi adiknya yang menceritakan tentang kelakuan ibu dan juga adiknya yang melaporkan kepada pimpinan Ko terkait Mary. Mendengar hal itu, Woju mantan merasa kesal. Dia bergegas menghubungi Mary, menceritakan kelakuan ibu dan juga adiknya dan meminta maaf. Sedang sendirian, Mary dihubungi oleh ibunya. Mary pun curhat terkait kelakuan ibu dan adik Woju mantan yang melaporkan masa lalu Mary kepada pimpinan Ko, yang tak lain adalah nenek dari Woju. Membuat ibu Mary pun naik pitam. Ibu Mary dan Sori lalu pergi menemui ibu dan adik Woju mantan. Mereka langsung saling serang dan bertarung. Berolahraga sendirian, Jiung dihampiri oleh Kwon yang lebih ceria. Mereka berdua lalu berolahraga lari bersama. Sementara itu terlihat kecanggungan antara Woju dan juga Mary saat bertemu kembali. Woju yang pamit kala itu, pelayan lalu mengantarkan Bill dan Mary bergegas membayar. Sampai di kediamannya menghampiri keluarganya, nenek Woju mengutarakan sudah memutuskan bahwa Woju mengambil alih perusahaan dan neneknya juga memberikan cincin untuk Woju gunakan untuk melamar Mary. Saat sendirian, Mary dihubungi Woju yang langsung menghampirinya, menceritakan keputusan neneknya, dan Woju pun melamar Mary, memberikan cincin pemberian dari nenek Woju. Mary lalu menerima lamaran Woju dengan senang hati dan memakai cincin pemberian dari Woju. Mengunjungi keluarga Woju, Mary disambut baik oleh keluarga Woju, termasuk bibi Woju yang mengutarakan bahwa Mary mirip dengan ibunya. Mary yang tak mengerti dijelaskan oleh Engseo bahwa dia dan ibunya pergi ke kedai milik ibu Mary diutus oleh neneknya. Menceritakan saat itu dia dan ibunya terpesona dengan kebaikan ibu Woju yang rela memberikan makanan untuk anak piatu. Menurutnya neneknya akan menyukai ibu Woju. Mengetahui hal itu, Mary hanya tersenyum malu. Berada di penjara, Kwon mendapatkan surat dari Jiung yang mengingatkannya untuk sehat selalu dan menginformasikan bahwa kondisi kura-kuranya baik-baik saja. Dan Jiung pun menginformasikan bahwa ia akan berlari maraton di Boston pekan depan. Jiung pun berjanji akan mengirimkan surat lagi. 1 tahun berlalu, persiapan pernikahan Mary dan juga Woju dilakukan dan dihadiri oleh keluarga dan juga kerabat, termasuk Jiung dan juga Kwon yang datang. Mary juga Woju berjalan di atas altar terlihat serasi, membuat haru dan bahagia orang-orang yang melihatnya.
Dan bersatunya Mary juga Wojo dalam ikatan pernikahan menjadi akhir dari drama Would You Marry Me. Realitas yang tampak mungkin tidak mencerminkan kebenaran akan menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Hidup jujur apa adanya adalah gaya hidup yang mengutamakan kebenaran, kesederhanaan, dan juga keikhlasan yang membawa manfaat besar bagi kehidupan. Terima kasih telah menyimak drama ini sampai akhir. Cici undur diri dulu. Bye!